Kepala Subdivisi 1 Tanjung Jabung. Yang saya hormati Bapak Ibu Menteri Guru beserta KPU dan karyawan Subdivisi 1 Tanjung Jabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat kembali berkumpul dengan Bapak Ibu pada kegiatan akhir tahun rapat akhir tahun ini Bapak Ibu di tanggal 17 Desember tahun 2020. Baik Bapak Ibu, agenda kita hari ini rinda pertama itu adalah seminar ya dari Pak Direktur Perusahaan, kemudian rapat ringan dan terakhir acara pamitan dari guru PKN kita Bapak Fahri Raffi. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita mulai seminar kita pada hari ini. Pak Direktur ini baru melaksanakan pelatihan ya BPKS di BPK atau BPSP Provinsi Jawa Tengah hari, dan hari ini beliau akan memberikan materi mempresentasikan seminarnya tentang rancangan transportasi kepemimpinan sekolah. Baik, kepada Pak Direktur BPKS, silakan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat, Pak Narudin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Senior dan sejawat yang hadir pada siang hari ini di acara seminar yang sudah dirancang dan sudah dipersiapkan oleh program BPKS untuk penyelesaian prasyarat untuk tugas akhir kegiatan BPKS di BPMP Provinsi Bandung Angkatan 2 Tanjung Jabung Barat. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memulai kegiatan seminar saya pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dilindungi, diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan berkah rezeki. Seminar saya pada pagi siang hari ini yaitu rancangan transformasi kepemimpinan sekolah yang berjudul mewujudkan sekolah kreatif dan interaktif Sekoci. Katanya Sekoci, sekolah kreatif dan interaktif melalui kekuatan kreativitas dan praktik pembelajaran interaktif di SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 17 Desember 2025. Baik Bapak Ibu, judul tadi bukan sesuka saya mengambil judulnya Bapak Ibu. Ini judul diambil dari acuan dari rapor pendidikan SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat. Ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan sekolah. Dengan judul ini semoga ada perubahan ke depannya. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih aplaus dulu buat SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat bahwa dari semua peserta yang hadir kemarin, SMP Negeri 01 itu termasuk sekolah terbaik untuk rapor pendidikannya. Tepuk tangan lagi dulu. Karena apa? Di sini semuanya naik ke atas tuh, panahnya naik ke atas. Gak ada yang hijau. Jadinya permasalahan yang muncul adalah saya sebagai peserta bingung mengambil judul. Sekolah lain itu ada yang tulisnya 1, merahnya 1. Itu kebanyakan mereka di literasi dan numerasi. Sementara kita literasi dan numerasinya 6, peningkatannya sangat signifikan. Jadi di sini sehingga kami menyimpulkan dengan tim fasilitator, saya langsung bertanya, Bu, Pak, bagaimana dengan SMP 1 ini? Saya mau ambil judul apa untuk meningkatkan sekolah? Karena semuanya sudah terprogram di SMP Negeri 1 Kelabungan ini. Jadi Ibu fasilitator itu menyampaikan
coba Bapak cari yang untuk ditingkatkan saja. Semuanya sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan lagi? Seperti itu. Jadi inilah judul yang kami ambil, berdiskusi sama tim fasilitator, mewujudkan sekolah kreatif dan interaktif melalui penguatan kreativitas dan praktik pembelajaran interaktif di SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat. Next lagi. Ya, ini dasarnya. Ini dasarnya kenapa ini diambil. Ini diambil dari rapor pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa buka rapor pendidikan, ada di dalamnya ini. Kebijakan Merdeka Belajar dan rapor perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data sebagai landasan utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Rapor pendidikan menjadi alat diagnostik yang vital, memberikan gambaran objektif mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi sekolah, serta membantu setiap kepala sekolah dalam merancang transformasi yang berdampak. Di dalam rapor pendidikan ada skor karakter yaitu A.3, nilainya adalah 68,5. Berdasarkan analisis rapor PDB, SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat tahun 2025 teridentifikasi bahwa salah satu dimensi yang menjadi prioritas perbaikan adalah A.3, karakter, yang saat ini menunjukkan capaian baik dengan skor komposit 68,5. Secara spesifik, indikator mengenai kreativitas A.3 yang mencerminkan kesenangan dan pengalaman peserta didik dalam melakukan hal baru masih memerlukan intervensi serius. Dan ini bentuknya memang ada di rapor pendidikan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ngecek rapor pendidikan, semua kita bisa ngecek karena kita pakai akun belajar SMP Negeri 1 Tanjung Barat. Jadi kalau pakai akun belajar, kita buat itu klik rapor pendidikan langsung keluar punya SMP 1. Next, metode pembelajaran buat kreatif di titik 1.3. Data menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan praktik pembelajaran interaktif yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, praktik pembelajaran yang kurang interaktif dan minimnya kesempatan bagi siswa yang terlibat dalam proyek berbasis output, produk atau karya, secara langsung berkorelasi dengan rendahnya dimensi kreativitas siswa. Next. Nah, menanggapi tantangan ini, transformasi kepemimpinan di SMP Negeri 01 Tanjung Jabung Barat harus berfokus pada pergeseran budaya sekolah dan praktik mengajar. Proyek sekolah kreatif dan interaktif atau disingkat dengan SPECI ini hadir sebagai inisiatif strategi kepala sekolah untuk membangun ekosistem belajar yang positif, memfasilitasi guru merancang metode pembelajaran inovatif dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam aspek karakter kreativitas. Proyek ini merupakan bentuk nyata komitmen kepemimpinan untuk menjadikan data rapor perencanaan berbasis data sebagai aksi nyata untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berani, berekspresi dan berinovasi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan ini, yaitu proyek. Namun mungkin di dalam rapor pendidikan masih nilainya bukan jelek, tapi katanya baik. Jadi ini yang paling jelek dari rapor pendidikan katanya, padahal teman konsumsi baik. Jadi bingung kan? Jadi kita sudah baik, tapi target kita adalah peningkatan sekolah, peningkatannya lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Next. Tujuan dan sasaran. Tujuan ibu. Transformasi kepemimpinan belajar mengubah pola kepemimpinan dari manajerial menjadi kepemimpinan institusional yang secara aktif mendorong fasilitasi pendidikan untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis proyek. 2. Mewujudkan sekolah kreatif, menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif di mana guru dan siswa merasa aman dan termotivasi untuk bereksperimen, berkolaborasi dan menghasilkan karya baru. Output based learning. Tujuan khususnya kita pakai SMART. SMART itu apa? Spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan tempoh, yaitu peringkat waktu. Dari hasil tujuan khusus ini diharapkan meningkatkan yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidikan, yaitu harapannya adalah 80% pendidik mampu menyusun dan mengimplementasikan MPP, modul ajar, mengimplementasikan
mengimplementasikan minimal satu aktivitas berbasis proyek dalam semester berjalan. Yang kedua, meningkatkan indikator kreativitas peserta didik. Peningkatan skor kreatif kita adalah A.3 dari 68,5 menjadi 70 targetnya. Nah ini target yang dicapai nanti. Kita punya 68,5. Harapannya dengan adanya inovasi ini akan mencapai target capaian peningkatan indikator kreativitas kita menjadi 70,0. Diharapkan pendidikan tahun berikutnya dengan fokus utama pada peningkatan sub indikator yaitu A.3 yaitu kreativitas. Yang selanjutnya adalah menciptakan budaya berkarya melalui pembelajaran berbasis output. Minimal 50% peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan intrakurikuler atau co-curricular yang menghasilkan produk karya nyata, misalnya pameran karya sederhana, produk digital ataupun alat peraga. Kita sudah melaksanakan ini di proyek ya P5. Mungkin perlu peningkatan lagi, sepertinya seperti itu. Meningkatkan efektivitas supervisi dan refleksi guru. Setiap guru mendapatkan minimal 2 kali sesi supervisi klinik dan coaching yang fokus pada faktor pembelajaran interaktif dalam 1 tahun ajaran. Nah, tahun ini hanya 1 kali ya Pak. Tahun ini hanya 1 kali, 1 tahun karena program pemerintah yang mengarahkan menjadi 1 tahun. Di sini harapan tuh mungkin kita terbebani dengan 2 kali ya harapannya supaya hasilnya pendidikan kita semakin meningkat. Next. Nah, isu strategis yang ada. Yang pertama, kesenjangan kepemimpinan institusional dalam inovasi pembelajaran. Kesenjangan masalah yang dihadapi adalah kepemimpinan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong praktik pembelajaran interaktif dan berbasis proyek. Karena masalahnya adalah di D1.3 metode pembelajaran. Ukuran refleksi guru D.3.3 mungkin belum optimal. Dampak negatifnya adalah pembelajaran cenderung berpusat pada guru konvensional sehingga kreativitas siswa terhadap skor A.3.3 kreativitasnya rendah dan hasil belajar kreatif kurang berdampak. Yang kedua, lemahnya budaya output basic learning. Belum terbangunnya budaya di mana guru secara sistematis merancang pembelajaran yang menghasilkan karya nyata atau produk dari siswa baik intrakurikuler maupun co-curricular. Kegiatan benahi PBD, kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal yang baru oleh siswa. Yang ketiga, siswa kurang memiliki pengalaman berekspresi dan berinovasi. Dampak negatifnya adalah siswa kurang memiliki pengalaman berekspresi dan berinovasi. Ruang pamer apresiasi karya ini menjadi sekolah kurang hidup dan kurang mendorong kemandirian. Next Kak. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia SDM yang tidak terfokus pada prioritas PBD, rancangan berbasis data. Program pengembangan kompetensi guru PKG yang dilakukan selama ini belum secara tajam dan terukur difokuskan untuk mengatasi akar masalah utama. Metode pembelajaran yang teridentifikasi di rapor PBD. Yang dampak negatifnya adalah anggaran dan waktu untuk pelatihan guru misalnya melalui BOS tidak maksimal dampaknya terhadap perubahan perilaku mengajar di kelas. Perencanaan sekolah NKT menjadi kurang relevan dan kebutuhan nyata. Minimnya budaya refleksi dan coaching. Kepemimpinan belum menginternalisasi siklus coaching dan supervisi klinik sebagai alat utama untuk perbaikan berkelanjutan melainkan sekedar instrumen evaluasi dan administrasi. Dampak negatif pada sekolah, guru merasa tertekan saat disupervisi dan kurang termotivasi untuk melakukan refleksi mandiri atau praktik mengajar mereka sehingga perubahan metode pembelajaran yang berjalan lambat. Mohon Bapak Ibu, mudah-mudahan ini adalah hasil dari yang dulu kita evaluasi sama-sama mendukung program sekolah kita. Next, Bu. Nah, ini inovasi utamanya. Inovasinya ada 1. Inovasi kepemimpinan belajar fokus pada D13 metode pembelajaran. Mengganti model pembelajaran, model supervisi checklist menjadi supervisi klinis yang berorientasi pada coaching guru. Kepala sekolah dan guru senior berperan sebagai coach yang membantu guru menemukan solusi praktik pembelajaran interaktifnya sendiri. Siklus ini bersifat reflektif dan fokus pada peningkatan kreativitas siswa. Sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakan itu, guru senior sudah melaksanakan dibantu oleh
wakil kurikulum untuk membuat tenaga guru senior menjadi tenaga supervisi. Kepala sekolah sudah mengarahkan sebagai tim, membuat tim oleh guru wakil kurikulum kita untuk membuat itu. Nextnya mungkin lebih baik lagi. Itu seperti itu arahannya. Karena tadi saya tanda kutip kan Bapak Ibu ya, nilai kita bukan jelek. Nilai kita adalah baik 68,5. Bukan jelek, tapi kita mau butuh peningkatan lagi. Beda, kalau yang jelek itu warnanya kuning merah, kita hijau. Jadi butuh meningkat lagi. Ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Next, yang kedua, rapat mingguan atau bulanan sekolah minimal untuk kurikulum dan guru mata pelajaran. Tidak lagi membahas agenda rutin, melainkan berfokus pada pemecahan masalah, problem solving love, berdasarkan data terukur seperti hasil seperti kreativitas atau capaian proyek. Dan kita sudah melakukan juga rapat bulanan, rapat 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, namanya Kombel. Di situ sudah membahas juga. Mungkin ini tambahannya, inovasinya sudah ada sebenarnya ya. Next, inovasi budaya sekolah dan manajemen. Transformasi fisik, menyediakan satu area khusus sekolah dapat berupa meeting besar, pojok kelas atau lorong sebagai creative corner untuk memamerkan karya nyata siswa. Transformasi digital, mengembangkan platform digital, media sosial sederhana, showcase sebagai galeri virtual agar karya siswa mudah diakses oleh orang tua dan komunitas sekolah. Komunitas belajar dengan agenda wajib yaitu sharing dan refleksi terhadap satu modul ajar, proyek baru yang telah diimplementasikan setiap minggunya. Ini memaksa guru untuk keluar dari rutinitas mengajar konvensional dan mencoba metode interaktif baru. Nah, ini memang kayaknya baru. Ya, yang di sini ada poin-poin baru yang mungkin mudah-mudahan next tahun depan untuk perbaikan ranah pendidikan kita bisa dicoba. Selanjutnya yang ketiga, transformasi tata kelola sumber daya. Difokuskan kepada D.3.3 dukungan refleksi guru. Kepala sekolah membangun sistem sederhana, misalnya melalui Google Form atau Shared Drive, agar guru wajib mendokumentasikan dan merefleksikan hasil praktik baik mereka, misalnya SPT, modul ajar, inovatif, foto, video, aktivitas interaktif dan umpan balik siswa. Disingkat, ini ada SEDIGU, yaitu sistem dokumentasi mandiri guru. Memastikan data refleksi guru tersimpan dan menjadi bahan baku untuk coaching. Sebenarnya kalau tidak salah seminggu atau 3 minggu lalu kita ngasih drive ya untuk supaya menyimpan SPP yang ini. Sudah pernah kalau tidak salah itu nge-share di grup ya Bu ya. Sudah juga, mungkin belum terbaca di sini. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dipahami apa program yang inovasi yang benar-benar diharapkan oleh pembelajaran dan pendidikan kita. Next Kak. Nah, strategi implementasinya. Strategi implementasi proyek ini mengadopsi model problem solving loop yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kegiatan berawal dari data, rapor PBD, dan akhir dengan evaluasi berbasis data. Di fase 1, persiapan kapasitas, sosialisasi visi dan kebijakan kreatif, pelatihan PJBL, praktik interaktif, pembentukan kobel proyek wajib, menyiapkan kreatif hub atau SEDIGU. Yang kedua, fasenya implementasi dan coaching, rancangan modul ajar proyek basic, implementasi pembelajaran proyek, siklus coaching kreatif, observasi dan refleksi, kurasi karya kreatif hub dan showcase. Yang ketiga adalah refleksi pemetaan evaluasi tengah tahun, survei mini PBB, showcase karya pameran akhir tahun, forum refleksi berbasis data, rumusan RKT tahun berikutnya. Bapak Ibu, di sini coaching itu adalah sebenarnya nanti guru senior itu bukan memberikan pengajaran terhadap guru yang mau di coaching namanya ya. Coaching itu gurunya. Dia coaching itu memberikan masukan kepada guru, arahan bagaimana guru itu baru mau berinovasi. Apa sih program yang baik buat ibu mengajar di kelas, seperti itu. Ibu gurunya diarahkan, bukan menjadikan supervisi, seperti apa namanya, kita memberikan ilmunya bukan seutuhnya. Jadi nanti guru senior itu memberikan, kepala sekolah itu memberikan pandangan kepada guru bagaimana guru itu bisa berinovasi program pembelajaran yang menarik di kelas, seperti itu targetnya.
bukan langsung diajarin sama guru seniornya, bukan langsung diajarin sama kepala sekolahnya. Jadi memang kita diajak untuk berpikir, untuk berkembang. Ya, itu selanjutnya next sumber daya dan pendukung. Proyek Sekoci dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya internal yang sudah ada di sekolah dan bersifat low cost, high impact, biaya rendah, dampak tinggi, sehingga meminimalisir kesulitan implementasi. Sumber daya yang manusia yang pertama adalah SDM kunci. Yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru inti, semua pendidik SMP Negeri 1, komite sekolah dan orang tua. Untuk kepala sekolah, memegang kebijakan insilator siklus coaching, kreatif, penyediaan dukungan moral dan sumber daya, serta evaluator utama berbasis data. Yang untuk wakil kepala sekolah, pemegang kebijakan inisiator siklus coaching kreatif, penyediaan dukung moral dan sumber daya, serta evaluator utama berbasis data. Yang ketiga, guru inti, mentor, fasilitator kombel, dan mitra kepala sekolah dalam melaksanakan coaching dan observasi klinik kepada guru lainnya. Semua guru pendidik SMP Negeri 1, subjek utama transformasi aktif terlibat dalam kombel, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek D.13 serta aktif menggunakan Sidigu untuk refleksi. Kalau saya tadi dengar Sidigu ini Bu, ternyata memang sangat bagus kalau kita punya data masing-masing guru. Nanti dirampung, dimasukkan ke sekolah yang dikelola oleh wakil kurikulum. Nanti itu akan menjadi bagus segala bentuk praktik baik, kegiatan presentasi, apa namanya Bapak Ibu? Kegiatan seminar yang ada di luar, simpan datanya, dikasih kepada wakil kurikulum. Jadi semuanya terfokus kepada satu data nantinya. Jadi lebih lengkap informasi-informasinya nantinya didapat oleh sekolah. Selanjutnya komite sekolah dan orang tua, pemberian dukungan apresiasi khusus, sumber feedback eksternal untuk perbaikan program serta sumber motivasi bagi siswa. Next. Di sini yang ke B, sarana dan prasarana, SAPRAS, ruang fisik, optimalisasi ruang kelas atau lorong ruang kelas dijadikan sebagai laboratorium proyek yang dinamis, lorong atau mading untuk dijadikan kreatif hub corner untuk memamerkan karya siswa, tidak memerlukan pembangunan gedung baru. Nah ini mungkin evaluasi kita Pak ya, tahun depan mudah-mudahan ada. Ini bagus banget sebenarnya ya, kita abadikan setiap tahunnya program anak. Kita sedang mengadakan namanya Project P5 ya Kak ya? Proyeknya ya, proyek lintas mapel sudah kita buat. Sebenarnya untuk pamerannya mungkin bisa dikelola melalui ruang pojok ya, lorong atau mading utama dijadikan kreatif hubnya. Next, plafon digital Sidigu, pemanfaatan Google Workspace Drive sekolah digunakan sebagai sistem dokumentasi mandiri guru, dan e-scope showcase galeri virtual untuk mengumpulkan RPT, hasil refleksi dan produk digital siswa. Perangkat pendukung proyek Infokus, jaringan internet digunakan untuk memfasilitasi pelatihan global dan presentasi proyek siswa yang bersifat interaktif. Mudah-mudahan ini akan bisa evaluasinya untuk tahun depan, perbaikan rapor pendidikan kita. Next kan, dukungan finansial dan kelembagaan. Yang pertama, dukungan finansial, dana BOS reguler dialokasikan secara terfokus sesuai lembar kerja ARKAS. Untuk A, peningkatan kompetensi guru, misalnya honor narasumber internal, pengadaan materi PGBL, coaching, dan B, biaya logistik minimal untuk kreatif food dan showcase karya. Yang kedua, dukungan kebijakan, surat keputusan kepala sekolah penerbitan SK yang mengesahkan wajibnya penerapan siklus coaching kreatif bagi semua guru dan integrasi pembelajaran berbasis proyek minimal 1 kali per semester. Berat Ibu. Dan dukungan kemitraan, Dinas Pendidikan pengawas diminta sebagai pendamping, pemantau dan sumber informasi terbaru terkait implementasi kurikulum merdeka dan PBB serta sebagai pihak yang menerima laporan keberhasilan proyek. Dukungan kemitraan ini agak berat Pak, karena kita punya pengawas cuma satu ya Pak ya, Pajak Barat ini kami ceritakan Bu, sedih sekolah yang negara bahwa Pajak Barat hanya satu pengawas masih. Di sekolah lain itu benar-benar menampit kabupaten lain pengawasnya. Jadi untuk evaluasi kita nggak bisa mengevaluasi ya. Ini dukungan kemitraannya memang kita nggak bisa paksa, karena apa? Pengawas kita cuma satu.
SMP Sekajak Barat. Next Kak. Monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi MONET akan dilakukan secara berkala, bulanan, semester, dan tahunan menggunakan mekanisme berbasis data dan melibatkan umpan balik dari seluruh warga sekolah untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan dan berdampak langsung pada indikator yang ingin diperbaiki A.33 kreativitas dan D.1.3 metode pembelajaran. Melalui MONET ini yang terstruktur ini, proyek Sekoci dapat dipastikan berjalan efektif, terukur peningkatan skor, kreativitasnya dan perubahan kepemimpinan yang berfokus pada perbaikan di titik 1.3 metode pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan dampaknya. Benar sekali Bapak Ibu, jika terlaksana dengan baik. Dan kemarin Bu Firna pelatihan apa Bu? Yang Bu bilang masalah ini juga karakter ya, apa pendidikan juga ya. Ibu Firna juga pernah pelatihan untuk membahas apa pendidikan, ternyata sama isinya ini Bu, lebih kepada iklim kebinekaan isinya ini Bu. Itu yang tadi raportnya yang urutan bawah nomor 2 itu nilainya naiknya 1,3 saja, naik tapi Bu, tapi perlu ditingkatkan lagi. Next, dampak dan berkelanjutan. Dampak yang diharapkan perubahan jangka menengah, budaya sekolah, kultur, budaya kreatif dan apresiatif sekolah bertransformasi menjadi lingkungan yang menghargai proses dan produk. Siswa termotivasi karena karya mereka dipamerkan. Kreatif hub menumbuhkan rasa percaya diri dan inisiatif, budaya kolaboratif guru. Terbentuknya komunitas belajar, proyek dan refleksi yang kuat di mana guru secara praktik berbagi praktik terbaik dan memecahkan masalah pembelajaran secara kolektif. Yang kedua, kinerja pendidik performance. Peningkatan praktik pembelajaran di titik 1.3, guru secara konsisten menerapkan metode interaktif dan berbasis proyek yang secara langsung mengatasi akar masalah. Rapor PBD, kepemimpinan refleksi kepada kepala sekolah menjadi pemimpin instruksional yang efektif dan guru menjadi praktisi yang efektif berkat siklus coaching kreatif. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar outcomes, peningkatan kreativitas, karakter kreativitas, tercapainya target peningkatan skor A.3 karakter di rapor PBB tahun berikutnya yang membuktikan perubahan perilaku siswa dalam hal inovasi dan kesenangan menghasilkan hal baru. Yang keempat, layanan sekolah. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik, orang tua dan masyarakat menjadi lebih terinformasi dan terlibat melalui e-showcase, menciptakan transformasi dan akuntabilitas kinerja sekolah, khususnya dalam menumbuhkan karakter siswa. Next Bu. Dampak dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, semoga ini jika dilaksanakan sangat baik sekali dampak dan berkelanjutannya. Kita baca strategi keberlanjutannya, institusional program, standar operasional prosedur SOP, pembelajaran metode pembelajaran berbasis proyek interaktif diresmikan sebagai SOP wajib minimal 1 kali per semester untuk setiap mata pelajaran. Agenda mobil permanen, kegiatan komunitas belajar, proyek refleksi diintegrasikan ke dalam kalender akademik bulanan sekolah sebagai agenda wajib, bukan lagi sebagai kegiatan tambahan. Yang ketiga, anggaran berkelanjutan alokasi dana BOS pada lembaga kerja ARKAS untuk peningkatan kompetensi guru dan kreatif hub secara berkelanjutan dipertahankan, terutama pada pos kegiatan yang relevan dengan D1.3, D.3, D.3. Kami juga diajari Bu Yusuf ARKAS kemarin, walaupun cuma satu pertemuan langsung 10 menit langsung siap gitu nah. Buat ARKASnya lucu, langsung setengah jam itu tuh kami harus nyusun ARKAS. Dari mana Pak kita nyusun ARKAS? Dari rapor pendidikan. Yang mana yang kurang itu yang dijadikan optimalisasi anggaran dana bosnya. Nah, untuk sekolah kita tahun depan harapannya katanya ini yang menjadi alokasi yang diutamakan. Karena ini rekomendasi. Ya. Oh ya, bukan rekor reguler makanya munculnya ini ya Bu ya. Oh enggak baca di Dabodik. Nah, luar biasa pemerintah pusat membuat konsepnya sehingga muncul. Memang kalau nggak masuk dia nggak muncul. Jadi ini adalah kayak seperti prioritas anggaran. Sementara sudah dilaksanakan Bu ya, sudah dilaksanakan. Tapi di bos ini aja, kan di bos afirmasi kita dapat dana anggaran bos afirmasi kemarin kalau nggak salah tahun kemarin. Tahun 2025. Yang kedua,
integrasi ke dokumen kurikulum KOSP dan MKT, visi kreativitas school dan misi menumbuhkan kreativitas diintegrasikan dan diperkuat dalam revisi kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP tahun berikutnya. Rencana kerja tahunan. Kegiatan ini proyek seperti siklus coaching kreatif dan pemanfaatan kreatif hub secara otomasi menjadi program kerja tahunan SKT di SMP Negeri 01 Tanjung Barat, mengalihkan kebutuhan untuk memulai dari nol setiap tahunnya. Next, yang ketiga, potensi replikasi di sekolah lain. Model scouting sangat mudah direplikasikan karena bersifat data dan drive dan low cache menggunakan sumber daya internal. Dampak positif proyek ini akan didiseminasikan melalui forum musyawarah kerja kepala sekolah ataupun MGMP untuk menginspirasi sekolah lain untuk menghadapi tantangan serupa, yaitu peningkatan karakter A3 dan perbaikan metode pembelajaran di titik 1.3. Jadi Bapak Ibu sekolah lain juga mungkin sama penyakitnya di karakter ya, sangat luar biasa peningkatan karakter untuk sekolah se-Indonesia. Strategi berkelanjutan. Next, Kak. Nah, penutup. Demikianlah rancangan proyek transformasi ini disusun sebagai langkah nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan proyek seperti ini tidak hanya diukur dari angka-angka pada rapor pendidikan di masa depan, tetapi pada terciptanya atmosfer sekolah yang lebih hidup, di mana setiap peserta didik merasa dihargai kreativitasnya dan setiap pendidik terus bertumbuh melalui budaya refleksi. Baik Bapak Ibu, sekian seminar informasi lah Bapak Ibu ya tentang rapor pendidikan SMP Negeri 01 Tanjung Barat. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu melihat cek rapor pendidikan kita cukup mengetik rapor pendidikan di Google pakai akun belajar. Kalau nggak pakai akun belajar nggak langsung keluar. Pakai akun belajar kita maka dia langsung keluar. Ada Excelnya juga Bapak Ibu di situ. Ya kalau mau ngeceknya. Jadi itulah seminar saya pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktu buat saya. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum yang sudah mempersiapkan teman-teman guru untuk hadir pada siang hari ini. Ini adalah salah satu tugas akhir kami sebagai BCKS Tanjung Jabung Barat Angkatan 2. Bukan berarti kami langsung dilantik jadi kepala sekolah. Bukan Bu. Bukan, itu hanya syarat tugas akhir menjadi BCKS. B itu bakal calon. Belum C, B-nya belum hilang. Nanti mudah-mudahan harapannya kami dapat sertifikat yang sudah terupdate di SIM KSPSTK. Jadi kalau sudah dapat sertifikat SIM KSPSTK sesuai dengan program pemerintah, maka mungkin kami layak nanti menjadi kepala sekolah. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi. Iya. Saya kembalikan kepada MC. Dan lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Boyke ya, semoga sukses Pak Boyke ya, lancar kegiatannya, lulus ya, dan bisa segera terwujud gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini demikian tadi itu